Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Perwandi Said dengan NIM 220910501061 kelas E Akuntansi S1. Tujuan pembuatan video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah perilaku organisasi yang berjudul komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Fajani Aziz SPD LSI. Menurut Agus M. Harjana tahun 2016 mengatakan bahwa komunikasi merupakan kegiatan di mana seseorang menyampaikan pesan melalui media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan kemudian memberikan tanggapan kepada pengirim pesan. Selanjutnya ada Didi Mulyana tahun 2015, komunikasi merupakan proses berbagi makna melalui perilaku verbal dan non-verbal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi merupakan satu proses untuk menyampaikan ide, gagasan, pemikiran kepada komunikan melalui media tertentu yang efisien untuk memberikan pengertian atau makna yang sama terhadap komunikasi sehingga komunikan memperoleh pengaruh dan mengalami perubahan tingkah laku yang sesuai dengan komunikator. Fungsi komunikasi yaitu ada 4 fungsi utama. Yang pertama ada fungsi pengendalian. Ketika para pekerja mengomunikasikan pekerjaan yang terkait dengan keluhan, mengikuti deskripsi pekerjaan mereka atau mematuhi kebijakan perusahaan, komunikasi melaksanakan fungsi pengendalian. Yang kedua ada fungsi motivasi dengan menjelaskan kepada para pekerja mengenai apa yang harus mereka lakukan, seberapa baik mereka dalam melakukannya, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka. Yang ketiga fungsi pernyataan emosional. Komunikasi di dalam kelompok adalah mekanisme dasar para anggota yang memperlihatkan kepuasan dan frustasi. Oleh karena itu, komunikasi menyediakan pernyataan emosional dari perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial. Yang keempat, informasi yang diperlukan para individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan mengirimkan data yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan. Proses komunikasi yaitu terdiri dari suatu pesan sebelum dikirim terlebih dahulu disandikan atau encoding ke dalam simbol-simbol yang dapat menggunakan pesan yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh pengirim. Apapun simbol yang dipergunakan, tujuan utama dari pengirim adalah untuk menyediakan pesan dengan suatu cara yang dapat memaksimalkan kemungkinan di mana penerima dapat menginterpretasikan maksud yang diinginkan pengirim dalam suatu cara yang tepat. Pesan dari komunikator akan dikirimkan kepada penerima melalui suatu saluran atau media tertentu. Pesan yang diterima oleh penerima melalui simbol-simbol selanjutnya akan ditransformasikan kembali atau decoding menjadi bahasa yang dimengerti sesuai dengan pikiran penerima sehingga menjadi pesan yang diharapkan atau perceived message. Selanjutnya, arah komunikasi. Terdapat 3 arah komunikasi. Yang pertama, komunikasi ke arah bawah. Arah komunikasi ini terjadi antara atasan dan bawahan, berupa instruksi kerja. Yang kedua, ada komunikasi ke arah atas. Arah komunikasi ini terjadi antara dari bawahan ke atasan, berupa saran, keluhan, dan hal-hal lainnya. Yang ketiga, komunikasi lateral. Alur komunikasi antara para anggota dan kelompok kerja pada level yang sama, dan para manajer pada level yang sama. Selanjutnya ada komunikasi organisasi, ada 2, yaitu yang pertama, jaringan kelompok kecil yang formal. Terdapat 3 kelompok kecil yang masing-masing terdiri atas 5 orang. Yang pertama ada rantai. Jaringan ini mendekati saluran komunikasi yang akan Anda temukan dalam ketiga level organisasi yang ketat. Yang kedua, roda, menstimulasi jaringan komunikasi yang akan Anda temukan pada sebuah tim dengan seorang pemimpin yang kuat. Yang ketiga, seluruh saluran. Anggota kelompok bebas untuk memberikan kontribusi dan tidak ada seorang pun yang mengambil peran pemimpin. Yang kedua yaitu kabar selentingan atau gosip. Rumor muncul sebagai tanggapan terhadap situasi yang penting bagi kita. Ketika terdapat ambiguitas dan di bawah kondisi yang menimbulkan kecemasan, suatu rumor akan terus ada hingga orang lain menginginkan dan ekspektasi yang menciptakan ketidakpastian terpenuhi atau kecemasan telah berkurang. Ada mode komunikasi. Terdapat 3 mode komunikasi. Yang pertama, komunikasi lisan. Bentuk komunikasi lisan ini dapat berupa rapat, video conferencing, dan telepon. Yang kedua, ada komunikasi nonverbal. Bentuk komunikasi nonverbal ini berupa sentuhan, gerakan tubuh, vokalik, dan pronom. Yang ketiga, ada komunikasi tertulis. Bentuk komunikasi tertulis ini dapat berupa surat, PowerPoint, surat elektrik atau email, pesan singkat, pesan teks, media sosial, dan blog. Selanjutnya ada komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif dapat berjalan jika komunikasi saling menguntungkan, menggunakan bahasa yang dipahami komunikan, pesan yang disampaikan menarik perhatian komunikan dan menumbuhkan penghargaan komunikan. Adapun hambatan dalam komunikasi, yang pertama ada penyaringan, merupakan suatu manipulasi informasi dari pengirim sehingga akan terlihat lebih menyenangkan bagi si penerima. Yang kedua ada pemilihan persepsi, merupakan hal penting sebab para penerima dalam proses komunikasi melihat dan mendengar secara selektif berdasarkan pada kebutuhan mereka, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik personal lainnya. Yang ketiga ada informasi yang berlebihan, merupakan suatu kondisi di mana informasi yang mengalir masuk melebihi kapasitas pemrosesan dari seorang individu. Yang keempat ada emosi. Seseorang dapat menginterpretasikan pesan yang sama secara berbeda ketika sedang marah atau putus asa dibanding sedang bahagia. Yang kelima ada bahasa. Ketika sedang berkomunikasi dalam bahasa yang sama, kata-kata dapat berarti hal yang berbeda dengan orang lain. Yang keenam ada keheningan. Para manajemen tidak dapat mengambil tindakan untuk menghilangkan perilaku buruk. Yang ketujuh ada kekhawatiran komunikasi. Ketegangan dan kecemasan yang tidak semestinya dalam komunikasi secara lisan, tertulis, atau keduanya. Yang terakhir ada berbohong. Kesalahan penyajian atas informasi secara sekali. Adapun
Kesimpulan dalam materi ini yaitu komunikasi adalah hubungan timbal balik antara seorang individu yang menyampaikan pesan kepada seorang individu yang menerima pesan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Sedangkan maksud dan tujuan komunikasi untuk mewujudkan suatu pengertian yang sama antara pihak yang mengoperkan dan pihak yang menerima informasi, gagasan, sikap, atau isi perasaan lainnya. Selanjutnya, untuk merubah tingkah laku komunikan sesuai dengan kehendak komunikator. Selain itu, materi ini memusatkan perhatian pada proses komunikasi di mana penjelasan ini termasuk pemahaman tentang bagaimana individu dan dapat mengetahui proses dari komunikasi tersebut. Namun, harus diketahui ada beberapa proses yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi. Mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai materi komunikasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.